Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkah darinya lah kita semua berada di sini menghadiri acara workshop dengan tema perpaduan sistem pertanian tradisional dan sistem pertanian modern dengan pemanfaatan tanah khas desa untuk pemberdayaan masyarakat. Dan saya, Rosa Virginia, sebagai MC pada hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama doa, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti, dan yang kelima penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan Lurah Tirto Martani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para peserta workshop sistem pertanian tradisional yang dipadukan dengan sistem pertanian modern di tanah kas desa untuk pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tirto Martani. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini yang cerah kita semuanya bisa berkumpul untuk mengikuti workshop terpadu penggarap petani tradisional yang dipadu dengan pertanian modern di tanah kas desa. Yang saya hormati penyuluh pertanian, yang saya hormati para penggarap tanah kas desa serta petani milenial. Di dalam era yang serba maju ini, sekarang kita semuanya tidak bisa untuk mengandalkan pertanian hanya memakai sistem tradisional. Karena untuk meningkatkan hasil pertanian dibutuhkan sentuhan-sentuhan teknologi sehingga nantinya hasilnya akan maksimal. Dengan adanya workshop kali ini, kita harapkan para petani nantinya bisa menambah wawasan dan pengetahuannya sehingga di dalam penggarapan, terutama untuk penggarap tanah kas desa, hasilnya bisa maksimal. Untuk itu kami berharap para peserta workshop kali ini bisa mengikuti acara kali ini
sampai selesai dan bisa mengambil inti serta manfaatnya. Ke depan kita bisa memanfaatkan, mengoptimalkan sehingga apa yang menjadi rencana kita akan tercapai dengan hasil pertanian yang melimpah sehingga kesejahteraan warga masyarakat khususnya petani penggarap tanah kas desa akan meningkat. Demikianlah sambutan saya yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang kedua, sambutan pendamping Daya Desa Tirto Martani kepada Bapak Muji Trisno Sudoro SPSI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini walaupun di suasana yang hujan, kita dapat berkumpul di pendopo Kelurahan Tirto Martani dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini Bapak Ibu sudah datang di Balai Kelurahan dalam acara workshop yang diinisiasi oleh Dirjen Kementerian Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kementerian Kebudayaan, Dirjen Pengurangan Program Kemajuan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kementerian Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Pada pagi hari ini Bapak Ibu saya undang di Balai Kelurahan Tirto Martani dalam rangka workshop, artinya juga nanti bisa sebagai diskusi juga berkaitan dengan sistem pertanian tradisional yang kita padu dengan sistem pertanian modern bagi penggarap tanah kas desa untuk pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar nanti para penggarap tanah kas desa khususnya, karena tujuan dari penyewaan tanah kas desa untuk masyarakat tujuan pertama adalah untuk pemberdayaan masyarakat agar nanti ekonominya lebih baik, walaupun sekarang sudah baik lebih baik intinya. Dan dari sini nanti kita akan belajar tentang sistem-sistem pertanian yang mungkin modern ini juga ada, tradisional juga ada. Artinya kita juga tidak bisa meninggalkan unsur-unsur tradisional yang menurut saat ini masih layak untuk kita aplikasikan atau kita terapkan di sistem pertanian modern. Dan nanti harapan kita seperti yang diutarakan Pak Lurah tadi, agar masyarakat khususnya para penggarap tanah kas desa lebih sejahtera. Mungkin itu maksud dan tujuan kami menjadikan program pertanian ini adalah program unggulan di kemajuan kebudayaan Kabupaten Tirto Martani. Dan juga kami selaku penyelenggara juga mohon maaf apabila dalam menyediakan sarana prasarana kurang berkenan dari Bapak Ibu dan Mas. Di sini ada Mas, karena di sini nanti juga Mas sebagai mungkin kita ajak untuk memahami tentang sistem pertanian, kalau tahu nanti bisa menjadi petani milenial untuk bertani. Dan saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya, dan saya harap nanti bisa mengikuti sampai selesai. Mungkin itu sambutan dari saya selaku pendamping kebudayaan dari Dinas dan Kementerian Kebudayaan RI, dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muji Trisno Sudoro yang telah memberikan sambutannya.
Inilah acara yang paling kita tunggu, workshop dengan dipandu oleh moderator kita kepada Bapak Markus Apriyadi. Kepadanya disilahkan. Monggo Mas. Matur nuwun Pak Dosen selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Lurah Tirtopani atau yang mewakili Mas Doro selaku pendamping desa budaya dan kami tua di desa Tirtopani, Bapak Danu dan Bapak Made selaku dua narasumber yang nanti akan berbagi, bukan ngajari ya Bapak Ibu, tapi akan berbagi karena Bapak Ibu sebagai praktisi nanti juga pasti akan ada dan mas-mas, mbak-mbak, Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini, saya berani matur sangat. Niki tadi di TV sama Mas Doro sama teman-teman, acaranya dibentuk santai mawon. Jadi niki nek bahasain aku-aku mboten apa-apa gitu Bapak Ibu. Niki kalau perkenalkan sebagai moderator. Jadi nanti harapannya ini sudah hujan, nanti kalau acaranya bikin ngantuk malah tambah ada yang sare nanti Pak. Jadi kita nyantai saja. Saya selaku moderator, perkenalkan saya Markus. Di sini akan membawakan acara tentang perpaduan pertanian tradisional dan modern. Kebetulan ini dihadiri oleh Bapak Pengelola Tanah Kas Desa dan teman-teman Karang Taruna ya. Cocok sekali ini tentang acara ini nanti yang kalau akan tentang materi yang disampaikan, dan sebagai moderator dengan saya menyampaikan beberapa ketentuan terlebih dahulu tentang jalannya acara dan menyatukan persepsi tentang apa yang akan nanti materi yang akan disampaikan oleh bapak-bapak di depan sini. Yang pertama nanti Bapak Zainu dan Bapak Made akan diberi waktu masing-masing 20 menit, sekitar 20 menit menyampaikan materi. Tapi nanti kalau akan diperbanyak di sesi diskusi tidak apa-apa, mungkin nanti kita akan sharing supaya tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Dan setelah nanti materi disampaikan akan dilanjutkan dengan sharing-sharing atau tanya jawab. Jika Bapak Ibu akan ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, atau mungkin yang teman-teman yang muda juga ingin belajar tentang sistem pertanian tradisional dan modern. Mungkin saya sedikit di sini akan menyampaikan pengantar. Jadi kenapa pertanian itu bisa masuk ke Kementerian Kebudayaan? Itu kan mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekarang kan juga bertanya-tanya, kok tadi masuknya disebutkan Pak Doro masuk ke Kementerian Kebudayaan, kok bukan Kementerian Pertanian? Jadi ceritanya kata Bapak Ibu dan Mas Mbak, Kementerian Kebudayaan itu mempunyai undang-undang baru. Undang-undangnya itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Jadi kebudayaan sekarang itu tidak sekedar tentang kesenian atau cuma sekedar baju atau sekedar bahasa, tetapi kebudayaan itu meluas ke sekarang ada 10 objek kemajuan kebudayaan. Jadi kita ini pengetahuan tradisional, seperti misalnya makanan tradisional itu sekarang sudah diangkat sebagai kebudayaan. Jadi bukan sekedar tentang kesenian, tidak hanya tari-tarian, tidak hanya mungkin pertunjukan wayang, tidak hanya teater seperti ketoprak, itu ternyata kebudayaan itu tidak hanya itu saja Bapak Ibu. Sekarang itu seperti lemper, seperti cara merias, nah itu sudah menjadi kebudayaan yang harus dicatat oleh orang-orang peternak dari kementerian. Jadi salah satunya adalah pertanian tradisional ini yang akan nanti akan kita bahas juga dan kita fokuskan pada pertanian modern. Karena apa Bapak Ibu? Mungkin seperti pertanian tradisional misalnya, jamburan, seperti bentik dan sebagainya itu kan akan hilang kalau kita tidak catat. Dan salah satunya juga pertanian tradisional. Mungkin Bapak Ibu zaman dulu cara bertaninya itu akan berbeda dengan cara bertani mungkin sekarang atau beberapa tahun ke depan. Jadi kalau itu tidak kita catat dan tidak kita dokumentasikan, mungkin teman-teman yang juga ini akan kehilangan apa ya? Seperti dari dirinya bahwa dulu pernah bertani di Sleman itu seperti ini ya. Nanti akan dipadukan dan akan dibahas oleh bapak-bapak di sini karena yang lebih berkompeten daripada saya. Nah, dari undang-undang itu maka pertanian itu menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan yang memang oleh kementerian sendiri akan salah
satu yang akan diangkat dan kebetulan Mas Doro waktu pendamping besar di sini mengangkatnya adalah tentang pertanian tradisional. Nah, nanti tentang pertanian tradisional ini akan disampaikan oleh dua narasumber yaitu Bapak Janu dan Bapak Lagu. Mungkin sedikit saya akan menyampaikan sedikit tentang perkenalan tentang Bapak Janu sebelum menyampaikan materi yang pertama. Bapak Janu ini memiliki pengalaman menarik di pertanian. Jadi kalau Mas Doro masih menyebutkan Pak Doro ini aktivis sekaligus influencer pertanian. Nah, jadi dulu mulai bertani itu di tahun 2011 karena pengalamannya menarik itu dari pertanian Pak Janu. Dari dulu awalnya karyawan swasta atau bekerja di swasta dan bisa beralih ke pertanian ini seperti apa yang akhirnya bisa dalam tanda kutip lebih menghidupi daripada pekerjaan sebelumnya. Dan saat 2011 memulai bertani itu langsung 2012 tahun kemudian mendirikan kelompok tani. Nah itu nanti bisa diceritakan mungkin ya Bapak Jani ya. Lalu Bapak Jani ini meraih sebagai juara pertama tingkat nasional penyuluh pertanian swadaya nasional ya, juara 1. Lalu pernah juga menjadi ketua kelompok tani dan ketua campaign nasional di Sleman. Lalu ada pernah menginisiasi juga pasar tani di Kabupaten Sleman. Inisiasi juga kelompok tani wanita juga selaku BPS dan menyandang hortikultura juga di kontak tani Karangan Andalan di provinsi. Lalu sekarang sudah mengkonsep petani milenial di Kabupaten Sleman. Nah ini mungkin hanya menarik untuk teman-teman yang muda-muda ini, petani milenial ini nanti seperti apa. Nah, nanti mungkin akan disampaikan Pak Janu. Untuk mempersingkat waktu mungkin akan saya serahkan waktu dan tugasnya kepada Pak Janu untuk menyampaikan materi terlebih dahulu. Ya, monggo Pak Janu. Mungkin agak lepas masker karena tapi saya agak dinamis saya buat jadi mungkin saya sehat. Pertama-tama bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur kami panjatkan beragam Malaysia yang mana pada pagi siang hari ini dari desa apa namanya? Desa budaya yang dimotori oleh Bapak Muji Trisno Sundoro ini luar biasa untuk menginisiasi bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani. Luar biasa. Ini berarti gayung bersambut dengan nanti pemerintah akan menerapkan bukan lagi ketahanan pangan, namun swasembada pangan. Sebenarnya saya akan mengenalkan diri dulu. Nama saya Jadrianto, saya berdomisili di Jalan Kalasan. Tadi saya sampaikan sama hostnya bahwa saya di sini juga masih tahap belajar sehingga kita nanti sharing berbagi. Sebenarnya saya bawa materi namun karena posisinya hanya 2 menit nggak mungkin tercapai dan mending kita ngobrol langsung saja nih. Nanti untuk obrolan nanti hanya untuk memancing pertanyaan-pertanyaan yang ada sehingga kita bisa sharing yang sebenarnya. Namun karena ini kelihatannya ngantuk, saya begini aja. Baik, saya mohon untuk pertama kalinya angkat tangan dulu semuanya. Semuanya kita bersama bersepakat berbuat sama-sama bersama bersepakat berbuat. Sekali lagi bersama bersepakat berbuat. Oke ya, nanti kita akan sisi tadi sudah kita sampaikan, kita harus bersama lalu kita bersepakat, nanti ada diskusi. Nanti setelah pulang kita harus berbuat. Apa yang akan kita perbuat? Kalau pada waktu pertanian tradisional, petani itu bagaimanapun tetap miskin. Tidak mungkin petani itu bisa kaya. Karena apa? Karena di situ di pertanian tradisional itu misalnya tanam seadanya, kita tanam seadanya dengan menggunakan pupuk organik.
dengan cara memanah dengan ketam, dengan ani-ani, lalu pemupukannya kadang kala kan seperti itu. Lalu untuk penyiangannya danirnya harus pakai tangkul 1000 meter seminggu baru selesai, sehingga tidak bisa bekerja yang lainnya lagi. Belum nanti kalau padinya sudah tua harus nunggu manut dari pagi sampai sore. Nah, ini adalah kesan yang rodok rumit atau rodok angel kalau diterapkan untuk teman-teman petani milenial, pemuda-pemuda tani yang saat ini. Makanya ini sudah gayung bersambut. Doa orang tua sudah diijabahi sama Tuhan. Orang tua pada waktu itu gendong anaknya, gendong putune, lela-lela ledong, sesuk nek gede dadi polisi, dadi tentara, dadi dokter, dadi dan sebagainya. Tidak ada yang menyampaikan lela-lela ledong sik nek gede dadi petani ora ono. Nggih boten. Nggih, mulane saiki petani tek sing nom-nom itu. Sekarang ini data pemerintah di tahun 2021 bulan September, petani yang di atas 50 tahun itu ada 39 juta. Namun yang di bawah itu atau 40 tahun hanya 2 juta. Nah, nanti 10 tahun lagi petani itu akan habis. Nah, maka dari itu saat ini pemerintah mengeluarkan atau menumbuhkan petani milenial. Penumbuhan petani milenial tidak hanya sekedar menumbuhkan saja, namun disertai dengan teknologi terbaru. Yang dulunya membajak pakai sapi, sekarang sudah pakai hand traktor atau traktor roda 4 gimana? Yang dulunya pakai sapi 2 hari selesai, sekarang ini dengan traktor roda 4 hanya 3-4 jam selesai. Lalu dulunya itu uang murid apa uang baru ini itu sekarang masih di sawah. Sekarang sudah ada teknologi terbaru, yaitu dengan sistem dapok, sistem trek, yang mana posisinya kita menebar benih itu hanya di dapok, terus kita kasih gabah, ditaruh di mana saja, di rumah atau di mana, nanti sudah bisa ditanam. Tanamnya juga kalau dulu sampai sekarang itu juga masih ada dengan manual, sekarang sudah pakai mesin namanya transplanter alat tanam. Nah ini saya buat cepat aja karena saya hanya diberi waktu 20 menit. Nah lalu juga menebar pupuk. Kalau dulu pakai ember, sekarang sudah ada mesin yang mana menebar pupuk itu tinggal kayak ember itu digendong, dipinyet, aku pupuknya udah metu dewe tangannya rokok, enak kan gitu. Lalu kalau misalnya ada hama penyakit, saya kira betul gendong, digenjot ini enggak. Satu, ada pompa elektrik. Yang kedua, juga menggunakan drone. Jadi obat kita aduk, kita taruh di drone-nya terbang langsung di lahan. Biayanya murah, lebih murah itu daripada kita pakai tangki. Karena apa? 1000 meter hanya 25.000 pakai drone gitu. Coba kalau kita gendong, kemeng, kotor, gatel. Nah, ini semua
disiapkan untuk teman-teman petani milenial ini agar mau bertani. Lalu Pak, untuk tani, untuk panen, panen dulu harus pakai ani-ani, gitu, ngawet, ngiles, sikile terusupan, sikile macam-macam gebuk. Nah, sekarang cukup dengan kombi harvester, gitu, dijalankan 1000 meter 1 jam selesai, udah bersih. 1 jam selesai udah bersih dengan biaya 250.000 rata-rata per 1000 meter. Nah, kalau kita ngebiake itu bawane moro 8 gimana? Wah, moro 6. Moro 6 berarti sing duwe sawah karo sing ngebiake oke sing ngebiake. Nah, maka dari itu kalau posisinya hitung-hitungan nanti pakai analisa usaha moronem berarti nek jadi 1000 meter jadi 5 kental saja apa 6 kental berarti yang 1 kental dulu sih gebyok. Nek per kilonya gabah kering panen GKP itu 4.000, 4 kali 1 kental sudah 400.000 gitu. Tapi dengan mesin hanya 250.000 jam rampung. Ngebyoknya sedina wong 4, wong 5 ling ngirime luwih 200.000 mboten. Urung rokoke, urung wektune. Nah, ini memanjakan teman-teman adik-adik petani milenial. Jadi saat ini kita bertani tidak harus takut kotor. Kita ngudasi oleh karena apa? Karena nanduri nganggo mesin. Sebenarnya ada. Coba nanti hanya diambil. Karena saya sudah membuatkan PowerPoint, tapi karena kemungkinan juga lebih enak seperti ini, pakai seperti ini aja. Nah seperti itu, ya. Lalu juga ada untung ruginya antara pertanian tradisional dengan pertanian modern. Untungnya apa? Dinilai dari sosialnya pertanian modern ini mengalami kemunduran. Nanti betul. Yang dulunya ayo wong desa nglumpuk-nglumpuk babadamen, nglumpuk-nglumpuk ani-ani tandur. Sekarang cukup 1 orang. Itu pun kadang-kadang bukan orang lingkungan itu. Gimana? Yang dulunya tonggo teparu, daniani, guyuk rukun berkurang. Namun di sisi lain secara ekonomi lebih meningkat. Kalau pertanian tradisional dulu rata-rata penghasilan itu per hektar itu 3 sampai 4 ton per hektar. Kalau sekarang ini saat ini sudah 8 sampai 11 ton per hektar. Peningkatannya jauh di sana. Nah, maka dari itu penting sekali kita mengadakan hal seperti ini agar teman-teman petani atau mungkin adik-adik petani yang saat ini masih galau, aku arep ngopo, alternatifnya adalah bertani. Bertani tidak kalah dengan buruh pabrik. Saya tadi sudah sampaikan, saya ini dulu ada di perbankan. Gaji saya di tahun 2011 itu 2,3 juta. Saya pagi bangun, mandi, pakai sepatu hitam, nganggo kelambi apik, numpak motor. Pulang sore jam 3, jam 4. Jadi robot pendak dino itu, pendak dino orang itu selo, kecuali loro. Kan seperti itu. Dengan gaji seperti itu, saya bertahan 8 tahun.
Nah, pada saat itu ini saya cerita untuk adik-adik yang mungkin nanti bisa untuk lambaran atau dasar untuk mau menjatuhkan pilihan dalam bertani. Kalau Pak itu badut kolonial dia, bukan pilihan tapi kolonial, sehingga ya badut ngono ini ya kan, serasa diwalik meneh. Nah, dengan seperti itu gaji segitu tangguh operasional bensin, makan siang dan sebagainya, akhirnya sampai di rumah untuk istri itu paling 1 juta. 1 juta tunggu tas sekolah, tunggu mangan keluarga, teh. Jadi buat gawe ini kasarannya tunggu gaya, tunggu gaya nek aku itu ora pengangguran. Nah, setelah itu di tahun itulah bapak saya bilang, aku wis rapat tani kesel, sawaya tok kapake terserah. Nah, saya pernah dole Pak. Nek tok dolak nggo apa? Nggo apa-apa. Ya ora iso ora aja. Ya, akhirnya saya bertani. Tak ada garap sawah sambil nyambut gawe. Dalam perjalanan waktu tak hitung-hitung kok ya oke hasil tani iki. 1000 meter tak tandur kacang pada waktu itu saya dapat 7 juta, tak hitung-hitung belum kebadi, nandur lainnya kebadi. Akhirnya pada saat 2012 bulan Mei saya tak wanak-wanak ini ngomong karo bekas pacarku. Tak wanak-wanak ngomong bekas pacarku yang aku tak lisen ya betul lebih gawe. Lah pokoknya orang apa-apa aku ora seneng aku lagi gitu. Lah ngopo arep tani. Jadi mantep biar apa-apa. Sehidup semati. Nah, akhirnya saya keluar. Akhirnya begitu saya keluar, saya jalani hidup sebagai petani, saya belajar dan belajar. Saya nanam bawang merah, nanam cabai. Ternyata hasilnya luar biasa. Yang dulunya saya hanya bisa memberikan uang 1 juta per bulan, harus saya tinggalkan pagi jam 7:30 sampai jam 3. Saya bisa lebih memberikan itu dari uang itu untuk istri saya, dan setiap saat saya bisa bertemu dengan istri saya, dengan anak saya. Saya tidak harus mandi pagi, sedino cukup lebih mirip tahan itu bablas yang sawah, neka sore kali. Nah, di situ saya terus ditangkap atau diconangi oleh PPL seperti Pak Madar dan sebagainya itu. Akhirnya saya diajak gabung, menambah ilmu. Akhirnya saya disuruh SL dan sebagainya, sehingga posisinya disitulah saya menekuni. Dan betul saya paling banyak terenyuh itu pada saat itu orang tua saya sakit. Orang tua sakit, di Pantir ini tidak diterima, harus di Pantir AP. Setelah di Pantir ternyata dinyatakan bahwa ibu saya harus di ruang ICU. Bayangkan, harus di ruang ICU. Di ruang ICU dengan biaya berjenjang, ada yang 7,5 juta, ada yang 16 juta, ada yang 20 juta. Itu 24 jam. Saya tanya sama dokter, sampai kapan dok itu? Sampai ibu stabil. Waduh. Akhirnya saya berempat bersaudara. Semua saudara saya tanya, aku raiso Pak, aku raiso Pak Dewi. Dengan gagahnya, karena saya seorang petani gagah. Saya seorang petani gagah, saya maju, saya tanda tangani, tak tanda tangani. Berapa Pak? Yang 7,5 juta. Betul, tanda tangani. Sampai pada waktu itu 8 hari, 7,5 sampai 8 hari. Betul, saya habis 48 juta dan memang ibu sudah dikendaki, akhirnya tidak terselamatkan. Tapi uang harus keluar.
Dan pada saat itu saya punya uang, karena pada itu saya habis panen bawang merah, panen cabai, saya tabung untuk sebenarnya untuk bangun rumah dan sebagainya untuk orang tua saya. Saya bersyukur sekali saya menjadi petani. Saya bersyukur menjadi petani. Coba kalau saya masih di kantor, orang siapa-siapa tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang tua saya. Ini menjadi suatu semangat saya untuk menyampaikan pada teman-teman bahwa petani itu mulia. Sesuk di sana informasinya yang masuk surga pertama adalah petani. Amin. Weh, tenang wi, tenang. Amin. Weh, tenang. Coba, saya orang yang petani. Nggak sewu lho ya, orang yang petani. Presiden misalnya, arep mangan apa kowe? Sego saka petani. Jangan saka petani. Nek ora ono, arep mangan duit. Jadi petani adalah yang punya negara ini sebenarnya. Walaupun saat ini memang dikucilkan. Ya betul. Namun peluang usaha untuk bertani sangat luar biasa. Sampai kepada menginisiasi pasar. Saya mendirikan titik kumpul, mendirikan pasar tani. Tujuan saya apa? Saya ini iso nandur, iso merawat, hasilnya apik. Nek pasar orang tersedia bagaimana? Nggak mungkin kan? Nah, makanya akhirnya saya mendirikan titik kumpul cabai dan sayuran. Saya mendirikan perkumpulan KWT dan sebagainya untuk pemasarannya. Nah, saat ini yang sudah berdiri ada di Tempel, ada di Bunder, ada di Tawan dan sebagainya, ada di Pondok Nolelo. Justru malah yang belum saya dirikan ada di kawasan. Walaupun dulu pernah sempat saya dirikan titik kumpul, namun yang mengelola kurang fair sehingga terpaksa saya hentikan. Di Tempel itu kemarin Pak Pitu cuma juga ikut, itu berdiri baru 2 tahun. Omsetnya per malam itu udah 1 miliar lebih. Hasilnya per bulan bersih, kotornya 96 juta kemarin laporannya, 96 juta. Lalu dikurangi untuk teman-teman mengelola, akhirnya hasilnya 50 juta. Nah, ini adalah sangat prospek untuk teman-teman adik-adik petani milenial. Di situ adalah sistemnya digitalisasi. Aku dhewe kurang ngerti digitalisasi itu apa wae ora ngerti. Ning sistemnya kalau misalnya pedagang Kalimantan, pedagang Jakarta, manapun Sumatera, oh Sleman ada cabai 90 ton, kualitasnya seperti ini, dia nyorek tag, saya berani 27, dan semalam untuk ori 27 nih semalam 27.000. Nah, kalau pedagang keliling paling hanya di bawah 20.000, jadi betul? Itu pasti. Nah, walulah, padahal di titik kumpul ada 27.000 semalam. Nah, ini loh. Sekarang kalau yang bertani, ayo bertani, pasarnya ada. Pengennya taninya apa? Nah, anak muda biasanya senengnya di hortikultura, sayur mayur dengan cabai dan bawang merah. Saya terakhir kemarin nanam bawang merah dan cabai 1000 meter, tempatnya di Kidule Rumah Sakit Goci, Etandalan. Kurang lebih 1000 meter dengan modal bawang merah saya dihitung semuanya 4 juta. Itu bawang merahnya kemarin bisa masuk 27 juta selama 2 bulan. Dan kemarin kebetulan
saya jualnya tidak tak jual bedol, tak jual enggak, namun tak buat wisata petik Pak PPL tau nggih. Jadi yang datang di situ tak suruh metik bayar 20.000, metik sak karepmu, bedol sak karepmu dhewe, arep sing gede-gede karepmu, sing cilik-cilik sing penting 20.000 sekilo. Ternyata bisa terkumpul seperti itu. Karena itu tumpang sari, jadi kalau bawang merah itu tumpang sari dengan cabai. Bawang merahnya habis dipanen, nanti cabainya itu sudah mulai kembang. Kita tinggal memelihara cabainya. Sebulan lagi cabainya panen. 1000 meter, rata-rata engko panene 20.000 untuk 50 kilo jelas. Kita 1 juta sekali petik, seminggu sekali misalnya, jelas. Piye petani ora sebenarnya orang kaya, benar kaya, hanya tergantung kita mau atau tidak. Juga dari Lombok, Poso itu juga udah mengalami kemarin dapat 40 juta atau berapa itu. Nah, monggo. Jadi ini saya hanya bisa menginisiasi. Nah, seperti ini. Kita biar mantul, gitu. Biar mantul. Nah, biar ini pakai sapi. Sekarang sapi ini abang ini. Tengah sisi melaku. Untuk bedeng di sawah. Nah, seperti ini. Namanya kultivator. Ada lagi Mas Enas? Beberapa sapi itu loh. Nah, ini 1000 meter dalam 1 jam selesai untuk bedeng ini. Bedeng dari damen yang dikoperasi, gitu. Terus jadi bedengan hanya memerlukan waktu kurang lebih 1 jam. Hebat nggak? Dengan biaya berapa? 600.000 coba matul seminggu boyoknya bengkong. Sing diwongirin udah 600.000. Nah, seperti itu. Lanjut Mas. Nah, ini adalah transponder Bonandur. Jadi nek ditandur nganggo tangan ini Mas. Kuwi rek 100 meter ora luwih sak beduk. Nggih bener Pak Betul. Betul rampung, sak beduk ora rampung tekan jam 1. Dengan ini paling 1,5 jam 2 jam selesai. Bayarnya Pak, biayanya. Ini bayarnya, untuk benihnya bisa buat sendiri atau pesen. Kalau semua tinggal jadi 350. Saya ini bayar tanggul tok sekarang itu 1000 meter 300 loh. 300. Itu udah satu ini. Bayangkan. Tenake. Nah, seperti itu. Masih ada? Oh, sudah itu. Sebenarnya mau tak bahas banyak kemarin gambarnya, tapi karena saya mulai mengingat materinya banyak sehingga hanya tak taruh sidik. Nah, seperti itu. Jadi, monggo. Jadi pertanian modern ini bagus, tapi pertanian tradisional juga tidak jelek, karena di situ banyak nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya yang mungkin wiwitan. Nek saya wiwitan kadang masih ada. Ini Pak Witan atau Pak Witan? Kau orang wiwitan. Oh, ane wiwitan tahu mau. Mosok nopo anu tok tapir. Kita. Nah, kalau wiwitan kan kita masih ada sambal gepeng, kingkung, dan kokosan. Kokosan itu terdiri dari daun turi, daun dadap. Ngerti nggih? Tujuannya semuanya ada tujuannya. Karena wiwitan ini maaf loh, tidak terus misalnya kita ambil di budayanya. Kenapa? Wiwitan itu kan doa yang terbaik juga. Doanya kita juga pakai doa Islam misalnya, seperti itu. Pada tasawuf, pada sedekah, gitu, pada sedekah, sehingga tidak melulu itu bid'ah, tidak. Kita lihatnya di sini dari sisi kita bersyukur, kita sedekahnya. Misalnya ingkung itu juga ada artinya.
ingkung itu adalah suatu perlambang bahwa kita itu memang harus bersyukur. Kita harus tunduk pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa. Seperti dengan sambal gepeng. Sambal gepeng itu bumbunya macam-macam. Eneng kacang, eneng lombok, eneng miri, ono bawang, ono brambang, teke siji, rupung banget di situ. Jadi enak, gimana? Jadi di petani itu pengennya seperti itu. Semua masyarakat baik Islam, Hindu dan sebagainya, baik dengan suku apapun menjadi satu, berbaur, sehingga menjadi rasa yang enak, yang aman. Seperti itu. Juga kotosan itu gawe anyep adem. Misalnya contohnya godong turi ini nek tengah sawah pas panase kayak apa dikirim wedang nganggo gula Jawa, nganggo tempe garit, naem kue nak era kur-kur karo hotel enak kuwi. Nggih mboten? Adem. Kacang panjang juga seperti itu. Kita tujuannya ke depannya panjang, tujuannya panjang ke depan. Besok bagaimana? Jadi tidak hanya kita berpikir pragmatik bahwa bangsa itu adalah bid'ah, tidak. Juga diirigasi. Kalau dia namanya gugur gunung atau gotong royong. Sekarang ini udah mulai pudar. Saiki terus sepenting PU lah, segera PU karena udah ada PU. Nah di situ kurangnya gotong royong. Habis. Oh pas. Nah, kan pakai kalau ngitung zero pas ya. Jadi nanti kita bisa bertanya sharing karena waktunya tidak banyak. Yang jelas monggo nanti kita sharing apapun yang jelas. Untuk teman-teman petani milenial di Sleman itu sekarang udah ada menginisiasi dan pengonsep petani milenial di Sleman. Monggo mau gabung di pertanian untuk petani milenial. Di situ ada bidang peternakan, bidang perikanan, bidang hortikultura, tanaman pangan dan sebagainya. Ada bidang pemasaran. Bisa bergabung di situ dan akan diresmikan kemungkinan nanti di bulan Desember nanti dengan Pak Menteri Pak Yassin Limpo, kalau tidak nanti dengan Kepala BPSDMP pusat. Monggo nanti bisa saya kirimkan link-linknya untuk mengisi, langsung jenengan ayo terdaftar di tingkat nasional. Dan besok kedepannya memang untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya hibah akan diutamakan di petani milenial. Petani milenial itu bisa mandiri, bisa berkembang dulu. Seperti itu. Contohnya saat ini di Desa Martani kemarin saya sudah sama Pak PK sudah menyampaikan bahwa ada 10 hektar bantuan hibah penanaman bawang merah. Kemarin sudah saya sampaikan juga untuk 2023 ada saya minta untuk bantuan penanaman cabai. Nah nanti bisa itu kalau adik-adik milenial nanti bisa ada kita berikan kuota khusus misalnya 1000 meter 2000 meter segmen sing nanam petani milenial. Nah monggo nanti kalau mau membuat pasarnya, pasar sewa sebagainya, oke, kita kelola bersama-sama. Yang jelas kita tadi sudah sepakat bersama berbuat pasti. Saya kira seperti itu. Saya tutup dulu. Ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Janu selaku narasumber pertama. Wah, menarik nih Bapak Ibu guys. Ini mas-mas mbak-mbak milenial ini udah tertarik jadi petani belum ya? Tadi dipromosikan Pak Janu ini menarik nih. Saya pengen resign nih jadi. Nah tadi sama Pak Janu sudah disampaikan materi pertama tentang pertanian tradisional ya, ada kurang lebihnya ya tadi ya. Kalau pertanian tradisional itu nilai sosialnya banyak, tapi memang kalau yang sekarang lebih ke kalau kita padukan dengan
pertanian modern itu bisa meningkatkan ekonomi. Nah, ini sambil diunjuk, sambil didahar, akan ada sedikit selingan dulu sebelum ada narasumber kedua, akan ada selingan video tentang bagaimana perpaduan yang tadi mungkin lebih menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Janu tentang perpaduan antara pertanian tradisional dan pertanian modern. Monggo silakan sambil didahar, diunjuk, boleh sambil melihat video yang sudah.
Itu permasalahan yang dimunculkan ketika tanah kekurangan bahan organik. Dan yang paling parah adalah munculnya hewan atau serangga hama-hama yang suka dikendalikan. Next one. Next. Oke. Kita sedikit menyinggung tentang bagaimana cara memahami ekologi tanah. Ini adalah gambaran tentang ekologi tanah kita, yaitu posisi bahan organik itu betapa vitalnya mendukung untuk pertumbuhan tanaman. Pertama, itu akan membuat tekstur tanah kita bagus, remah, strukturnya remah. Bahan organik itu juga akan memicu memunculkan serangga dan cacing. Oke, Bapak bisa kelihatan kalau ada pupuk organiknya pasti ada cacingnya. Nah, kotoran cacing itu sangat subur sekali untuk tanaman. Nah, inilah yang akan nanti membantu tanaman dalam menyerap nutrisi. Di samping itu, dengan adanya bahan organik, itu juga kemampuan tanah mengikat air itu lebih lama. Jadi tidak baru kalau di sawah dinep langsung hilang. Tapi kalau umpamanya ada bahan organiknya paling tidak 4 hari itu masih. Next. Nah, ini saya sedikit menyinggung kenapa saya milih kompos dari peternak sapi. Virto Martani itu mempunyai kandang kelompok yang sangat banyak. Betul nggak, Pak? Itu kotoran ternaknya dibawa kemana, Bapak? Oh, kita ekspor di sini. Ekspor ke Temanggung. Kira-kira kenapa petani tidak mau bawa kotoran ternaknya? Kalau zaman dulu bawa tidak, Pak? Itu budaya kita yang dulu yang sebenarnya harus dilestarikan. Oke? Gak perlu bawa sampai ke tonton, bisa. Ini kan setiap ke sawah itu bawa. Memang muncul permasalahan. Pak, kalau saya pupuk pakai letong garing itu suketi oke, betul nggak? Nah, jadi saya dijelaskan rumput yang dimakan sapi itu kan beserta biji-bijiannya. Nah, itu tidak mati, itu masih ke bawah dalam bentuk ke dalam kotorannya. Jadi itulah penyebabnya ketika Bapak melakukan pemupukan organik dengan letong garing ya, itu suketi warna-warna. Ini sebenarnya oke. Akhirnya ketimbang banyak suka lebih baik harus. Dan begitu ya jadinya ya Pak. Lebih baik dijual jadi duit kan begitu. Tapi kasihan lahannya. Sebenarnya itu hak lahan karena sapi sudah mengambil pakan dari bawah. Jadi harus itu kembalikan sebagai biomasa ke lahan supaya kita tidak terlalu merampok lahannya ya. Nah, ini upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan fermentasi pengomposan. Ya Bapak, nanti ke depan ini kita akan belajar pengomposan. Ya. Sebenarnya pengomposan itu sederhana Bapak Ibu. Memang, tapi sekarang untuk mempercepat pengomposan kita harus menambahkan starter. Starter itu istilahnya tukang rombaknya ya Pak. Untuk pemecah-pemecahnya itu. Yang bisa digunakan adalah bakteri Saccharomyces, Lactobacillus. Nah, kalau Bapak beli itu ada namanya E4. Pernah nggak dengar E4? Nah, itu adalah bakteri-bakteri perombak. Jadi kotoran sapi yang dilakukan fermentasi itu akan panas kan? Jadi kalau ada yang pernah fermentasi itu panas. Panas inilah yang akan mematikan pertama itu gulmanya. Kedua adalah bakteri-bakteri patogen. Bapak pernah pupuk cabai dengan peletong sapi tiba-tiba sudah gede aluk. Nah, itu salah satunya adalah bakteri patogen. Itu salah satu penyebabnya menggunakan pupuk yang belum matang. Dengan upaya fermentasi seperti ini, itu diharapkan dapat menekan. Tidak 100% tapi menekan dengan panas itu. Dia Bapak kalau nyoba itu tahan 1 menit ya, panas sekali. Enggak panas, hangat panas. Itu cukup untuk
mematikan patogen sama mematikan virus. Nah, berapa lama jangkanya? Itu paling tidak sebulan. Jadi kotoran sapi untuk memperkaya kandungan haranya itu Bapak bisa menambahkan serbuk gergaji, menambahkan sekam, atau menambahkan rumput-rumput, tapi paling bagus harus dicacah, Pak. Karena kalau nggak cacah lama, harus dikecil-kecil. Jadi itu dicampur untuk memperkaya, kemudian dibuat berlapis-lapis, setiap 20 cm disiapkan penyiraman. Nah ini kotoran sapi ini unsur-unsurnya sangat tinggi ya. Nitrogen itu 0,3%, fosfor 0,1%, dan kalium 0,3%, kalsium 0,2%. Ini cukup membantu untuk kesuburan tanaman. Next, Mas. Nah ini agak ngabur sedikit. Nah ini alat-alat dan bahan. Besok mungkin kita praktek ya, Pak. Kata Bapak Panjang dan Pak. Nah ini kotoran sapi. Nah saya kira ini nanti lebih jelasnya kita di praktek. Tapi saya sedikit jelaskan. Ada komposisi kotoran sapi, sekam, mulase, air, dan dekomposer M4. Saya jelaskan fungsinya. Kotoran sapi jelas bahan organik yang mau dirombak. Sekam padi adalah untuk memperkaya kandungan kompos itu sendiri. Molase itu adalah makanannya dari perombak itu. Makanan dari Saccharomyces, makanan dari Lactobacillus. Nah itu makanannya. Nah air itu adalah untuk menjaga kelembaban. Nah ini bahan-bahannya seperti itu. Oke, kemudian cara membuatnya sederhana sekali. Next. Nah itu perbandingannya kalau campuran air dibuat campuran dulu E4 air molase. Kalau E4 nya 1, molasenya 1, airnya 50. Oke, kalau umpamanya 1 liter E4, 1 liter molase, 50 liter air. Ini kita sudah buat istilahnya untuk dekomposernya. Nah ini kita buat dulu kotoran sapi, dibuat lapisan dengan ketebalan 20 cm. Oke. Nah 20 cm. Yang jelas kotoran sapi sama sekam dicampur dulu, kemudian dibuat 20 cm. Kemudian larutan yang dibuat tadi itu digemborkan. Oke, setiap lapis. Setiap lapis saja. Nah, setiap lapis saja. Nah, kemudian itu diulang-ulang dengan tetap menjaga kelembaban 60 cm. Gimana cara mengetahuinya? Basah tapi kalau dikeras ya keluar air. Nah kalau istilah basah-basahnya besar. Nah, kalau sini apa basah? Basah. Sapi nggak menyek, basah. Next lah. Nah ini ciri-ciri kompos. Nanti kita kalau yang benar itu pertama memang terjadi proses panas nih Pak. Kedua warna kompos itu kalau sudah selesai sekitar 1 bulan. Tapi setiap minggu harus dibolak-balik. Itu coklat hitaman. Aromanya tidak lagi bau. Nah ini apabila dipegang gumpal kompos akan menggumpal, apabila ditekan dengan lunak gumpalan kompos akan hancur dengan mudah, jadi agak mengakibat. Nah itu sekilas tentang kompos untuk perbaikan lahan. Kemudian ada yang namanya lagi satu MOL, mikroorganisme lokal. Ya, jadi begini Bapak-bapak, membayangkan di dalam tanah itu ada namanya tukang masak. Kalau tanaman itu barang itu, kalau kita ya, kita lebih enak makan beras atau makan nasi. Nah, makan nasi. Nah, juru masaknya itu adalah mikroorganisme. Jadi penambahan mikroorganisme lokal ke lahan sejatinya di dalam lahan sudah ada, tetapi terkadang penggunaan herbisida segala macam pestisida itu mengurangi populasi mereka. Tapi kita bisa menambahkan dengan membuat sendiri mikroorganisme tersebut. Nah ini bisa diambil dari apa? Dari bahan-bahan alami tentunya. Yang pertama adalah buah buahan yang busuk, bisa itu bisa juga dari rendaman angkat bambu, itu bisa membuat. Bisa juga dari ada mol HP juga. Kemudian ada macam-macam pokoknya mol itu. Tergantung dari sumbernya. Ada mol daun kelor, mol buah pisang, segala macam. Nanti kita ada teknik buatan. Next.
Nah ini sederhana gitu, jembatan Molnasi. Oke, ini mungkin sedikit kabur. Saya sedikit ceritakan ya. Paling simpel sekali membuat Molnasi. Ibu-ibu atau adik-adik yang sudah masak ya, adik-adik masak enggak? Apa masih ibunya masak? Apa beli? Apa ibunya yang masak? Berarti kalau dia ibunya yang masak itu. Begini ibu-ibu, jadi setiap masak itu ada namanya air cucian beras. Nah kalau ibu-ibu ini ngerti biasanya. Kalau ibu-ibunya akan banyak darah. Jadi air cucian beras itu adalah sebuah bubuk yang kandungannya sangat tinggi sekali. Leri. Tetapi perlu sedikit dimodifikasi, artinya dirombak. Nah dari mana kita dapatkan rombaknya? Tidak perlu empat. Bapak ibu menyisakan nasi agak kering ya, nanti keluar jamurnya kuning. Pernah lihat nggak? Nasi basi itu kuning. Tapi agak kering, kalau nggak muncul dia agak kering. Nah itu sudah bisa digunakan. Caranya bagaimana? Cucian pertama dan kedua ditampung dalam satu botol yang gede, botol aqua yang gede, 15 ml ya. Itu ditambahkan dengan 3 sampai 4 sendok tetes resepu. Kalau nggak ada resepu, gula, saya kan punya gula ya, bisa ditambahkan. Kemudian ditambahkan 1 sendok nasi basi ada kuningnya itu dalam rentang 1 minggu itu sudah baunya kayak tadi. Tetapi ingat itu setiap hari itu dibuka. Nah, itu kalau tape bapak ibu kan itu keluar gas gitu. Nah itu harus dibuka, kalau enggak tiba-tiba nanti mancur udah kayak plum nanti. Nah itu dibuka. Itu sudah menjadi Molnasi yang sangat bagus. Simpel loh, sederhana sekali. Dan masih banyak mol, ada PGPR, dan Isobacteria untuk rombak tanah. Nah itu sangat membantu sekali dalam meningkatkan kualitas lahan kita yang saat ini kalau dibilang meminjam misalnya dosen saya itu sakit, lagi sakit, jadi perlu dipulihkan terlebih dahulu. Nah inilah sebenarnya salah satu budaya nenek moyang dulu kita dulu, walaupun tanpa pupuk kimia bisa mempertahankan produksi walaupun nggak terlalu tinggi dengan pupuk organik ini. Saya kira ini adalah salah satu budaya membawa pupuk organik itu perlu dilestarikan. Nah untuk di dalam pertanian modern sendiri sebenarnya sudah banyak teknologi yang masuk. Untuk salah satu ancaman iklim kita adalah kita manipulasi dengan greenhouse, tetapi biaya masih tinggi. Kemudian ada alat-alat arsitek untuk antisipasi kalau mencari tanah susah. Sudah Pak Jan menjelaskan ada transmeter. Ini juga yang milenial biar bisa menarik. Kalau susah nyemprot ada terowongan. Kalau mau mumpuk tinggal merokokan ada langsung nyemprot sendiri. Ada alat-alat. Tetapi sekali lagi itu juga menuntut cost, menuntut biaya. Tetapi kalau pemain pasar besar itu sangat efisien sekali. Kita dengan Thailand, mereka bisa menjual harga beras dengan 6.000 Pak. Thailand itu sudah 6.000 Pak. Kalau Malaysia masih 7.000. Jadi kalau kita pasar bebas itu KO kita Pak. Karena kita ini masih 9.000. Jadi kalau orang doyan impor buktinya besar Pak. Untungnya gede Pak. Nah jadi karena mereka sudah menerapkan namanya pertanian modern yaitu efisiensi. Nah efisiensi bisa berjalan dengan baik apabila luasannya luas, ya gitu. Jadi istilahnya efisiensi ini adalah penggunaan alat-alat kita itu akan berdampak bagus efisien ketika luas lahannya lebar. Jadi kalau punya 500 meter, beli drone, beli ini, besar, ya gitu. Tapi kalau ketika dia berbicara hektaran, wah ini sangat perlu pertanian modern. Tapi ada isu sentral yang bisa kita sambungkan dari pertanian
tradisional dan modern adalah perbaikan kualitas lahan dengan pemupukan. Ini tidak bisa dibantah karena manfaatnya sangat besar sekali. Di samping dia menyuburkan tanah, juga akan memperbaiki ekosistem. Jadi kalau di sawah, bapak dari semua, pupuk organik yang kita berikan ke sawah itu akan memunculkan plankton. Plankton ini kalau belajar nanti akan dimakan oleh siromide. Siromide ini akan dimakan oleh predator hama. Nah, predator hama ini, musuh alami ini yang akan membantu petani untuk mengendalikan serangan. Nah, ini akan terbentuk dengan baik apabila di sawah itu diberikan pupuk organik secara rutin. Ya, sebagai saya tahap, pentingnya pupuk organik, Bapak Ibu. Yang penting itu adalah apa yang disampaikan, mau berbuat, lakukan. Jadi kalau umpamanya kendalanya masih berpikir seperti oke, yuk kita kompos. Kita belajar. Saya kira sangat sederhana sekali. Oke, saya kira itu materi yang bisa kita sampaikan. Dapat Pak? Lebih? Oh, malah lebih. Oke, saya kira itu kurang lebihnya nanti kita tetap, mohon maaf, kita nanti satu diskusi. Terima kasih. Berikan kita beri aplaus untuk Pak Mika. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mika, menarik setelah dilanjutkan tadi dari Pak Janu yang sudah membicarakan kurang lebih tentang pertanian tradisional, lalu tadi dilengkapi oleh Pak Mika yang tadi banyak memberikan ilmu yang saya juga belajar di sini tentang pertanian modern begitu. Bagaimana dulu mungkin kalau petani dan sewu lebih ke ilmu titen, belum ada apa namanya mongsonya, dia apa di eling-eling tadi itu. Nah sekarang dan ada mongsonya. Nah sekarang ternyata ada teori-teori yang memperkuat itu. Ternyata dibalik apa ya, petani zaman dulu melakukan sesuatu seperti tadi mungkin memberi leri itu ternyata kalau diilmukan, ada ilmunya itu ternyata bisa diteliti itu bisa menjadi molnasi tadi atau. Dan yang paling penting itu kalau di pertanian modern itu adalah perbaikan kualitas lahan pertaniannya. Jadi memang bagaimana pentingnya pupuk organik itu supaya tetap lahan pertanian itu tetap bisa dilestarikan untuk menjadi apa ya, sebuah hal urgent gitu kalau untuk sekarang. Dan tadi disampaikan juga oleh Pak Tika, kalau permasalahan di pertanian modern itu adalah memang kurang menariknya profesi petani. Jadi anak-anak milenial ini sudah menganggap kalau mungkin bertani itu kurang menarik atau bagaimana. Ini nanti ada mungkin bisa kita apa ya, diskusikan, sharing bareng-bareng, atau mungkin nanti entah dari kaum mudanya, dari mas-mas bapak, kenapa itu tadi kurang menarik, atau justru bertanya nanti mumpung ada Pak Jalu di sini ingin bergabung di petani milenial itu bagaimana caranya, atau nanti mungkin dari bapak-bapak ibu-ibu yang ingin bertanya juga tentang pertanian modern tadi yang mungkin penasaran juga bagaimana cara lebih detailnya lagi, nanti mumpung ada Pak Pika juga di sini. Nah ini kita maksimalkan di waktu tanya jawab dan sharing, atau mungkin mau bercerita juga bagaimana pengalamannya, atau mungkin kangen dengan dulu saya waktu cara bertani saya itu dulu seperti ini, sekarang menjadi bagaimana. Nah itu bisa juga di-sharingkan juga kepada kami. Nah monggo nanti untuk Bapak Ibu dan Mas-Mas Bapak yang ingin bertanya atau sharing, mungkin untuk sesi pertama mungkin ada 2 dulu dari Bapak Ibu yang ingin berbagi, mungkin silakan, boleh mungkin tunjuk tangan, angkat tangan, atau monggo silakan biar, oh iya monggo Bapak. Nah ini ada permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingkang badhe kula suwun pirsa bab perbaikan lahan, carane gawe rabok niku bahane pun senajan apa di ngendikake ning kula rak lali. Rak bener kali ditulis ABCD mungkin saged kula tindake ten yo. Mungkin mugi saya mungkin saged manfaat untuk para petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pertanyaan ke Bapak Pika ini. Oh ya, permisi Bapak Pika, langsung saja. Oh iya.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kalau ada pertanyaannya paling tidak sudah tertarik untuk membuat pupuk organik. Oke, di sana sebenarnya ada sudah ininya, tata caranya, oke Bapak. Nanti kita ini ada masih proses praktek, ya Pak. Nanti akan lebih jelasnya di praktek, tapi gambarannya saya sedikit benar. Jadi yang jelas Bapak itu pertama harus piara sapi tidak Pak? Piara sapi. Piara saya tidak. Oke. Tapi untuk mendapatkan kotoran sapi kan gampang. Oke. Nah paling tidak Bapak harus menyediakan itu. Kalau Bapak andai kata ingin buat 500 kilo, itu bisa Bapak ingat yang dipakai itu harus paling tidak 2 minggu Pak. Jangan baru keluar nih Pak. Jadi dirikan 2 minggu biar agak kering sedikit. Minimal 2 minggu. Itu Bapak siapkan. Kemudian Bapak bisa menyiapkan sekam. Oke, sekam padi itu. Bapak juga kalau lebih bagusnya arah sekam, tapi kita pakai sekam padi dulu. Kemudian Bapak juga bisa beli EM4 Pak, khusus untuk kompos. Botolnya warna kuning Pak. Nah itu ada di toko pertanian. Kalau di sini pada Bapak Isa lah kayaknya saya pernah lihat. Kemudian Bapak beli molase biar mirip. Kalau beli gula mahal Pak, molase. Jadi itu Bapak ini. Itu paling tidak bahan-bahan yang disiapkan terlebih dahulu. Syukur-syukur Bapak punya gembor ya Pak. Jadi lebih enak nanti buatnya. Benar ya Pak ya? Oke. Sama yang tadi. Oke. Kira-kira pamannya orang kita betul. Oke. Jadi 500 kilo biar gampang Pak. Nanti soalnya kita bisa liter. Nanti membahas ini aneh lah, bisa liter tidak. Bahannya apa Pak? Sekam. Sekam atau tepung gergaji bisa Pak. Rambut. Ini sudah 50 kilo paling tidak. 50 kilo. Oke. Terus EM4 1 botol. Molase, tetes tepung 1 liter. Oke, itu bahan-bahan. Sama air 50 liter. Nah, ini Pak. Jadi biar Bapak nggak bangun. Ini bukan promosi ya Pak, ini contohnya. Oke, ini namanya EM4. Bapak sahabat pernah ini menjumpai di toko pertanian. Oke, nah, ini di dalamnya itu ada namanya bakteri peromba, kandungannya Saccharomyces sama Lactobacillus. Jadi ini kandungannya itu adalah bakteri peromba. Jadi sebenarnya apa? Kalau ini bisa buat sendiri dan bisa beli. Dan itu di awal kita beli dulu. Oke, kalau beli juga bahan-bahannya kita beli, juga beli. Oke, jadi dulu. Nanti besok kedepannya bisa kita belajar membuatnya. Ini namanya EM4. Kalau tetes tebu sudah tahu Pak? Nah, oke. Ah, ini tetes. Manis kan? Ini biasanya belinya toko pertanian, kalau jumlah besar beli di Madukismo. Kalau ini toko pertanian tersedia biasanya, saya pernah beli. Oke, itu terus bagaimana cara membuatnya? Sekam sama pupuk letongnya diaduk dulu Pak. Nah kemudian disusun 20 cm, kita kue lapisin 20 cm, 20 cm. Setiap 20 cm itu digembori pakai larutan tadi 1:1:50. Molase 1 D4 sama 50 liter itu digembori Pak sampai basah. Bikin lapisan berikutnya digembori sampai setinggi 1 meter, digembori kemudian ditutup
Nah, karena ini adalah anaerob, jadi tidak memerlukan oksigen. Jadi, nah ini 3 hari itu sudah panas, Pak. Ciri-cirinya jadi itu sudah panas, Pak. Kalau Pak pegang itu sudah panas. Oke, seminggu pertama atau 3 hari itu juga udah bisa dibalik, tapi seminggu sekali dibalik. Sebulan sudah jadi, Pak. Jadi seminggu digeser ke kanan, seminggu berikutnya geser ke kiri, terus digeser. Jadi sebulan itu sudah jos. Nanti bisa dikasih sambil praktek ini, Pak. Nanti kita pandu, kalau Bapak ingin bisa saya pandu kalau mau bikin di rumah. Bisa ditangkap, Pak? Oke. Iya. Jadi kalau tak misalnya ini KPT, antar tahun sekarang tak jadi kalau tak, kan tadi mungkin pun jangan mau. Oke. Nah, saya ada masih ada satu. Bapak alamannya mana, Pak? Kalimati Bapak Adi Purnomo. Oke. Nanti kalau tak soalnya itu. Mungkin pun siap ini kalau tak matur Mas Banu. Oke. Sampai bulan rekon ini ya gampang. Oke, tapi nanti belajarnya ikuti pertemuan itu terus ya, Pak, sampai praktek. Itu sudah disusun jadwal nanti sama Pak Ketua, Pak Karang Taruna. Praktek kan nanti, Mas. Praktek kan nanti, Mas. Praktek tanggal. Iya. Ya nanti Mungkin Mas Doro sakit menyampaikan nanti biar yang lain juga kertas. Nanti Pak Kamit dulu nanti sebentar. Ya, silakan Mas Doro. Tapi itu ini jadi sedaya mawon. Sebenarnya setelah acara ini kita itu sebenarnya mau apa proses awal pembuatan kita sudah siapkan barang-barangnya untuk proses pembuatan buku tersebut di lokasi tapi di Talang sana, Talang India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi dari Kebutuhan Pendidikan. Saya mau menanyakan masalah pengendalian hama. Untuk akhir-akhir ini banyak petani itu yang mengeluh karena dibutuhkan kurang. Kalau dulu kita beli bibit yang berlabel itu katanya bagus, ada tulisan anti virus. Tapi akhir-akhir ini banyak merek yang terkenal, tapi diterapkan di petani ternyata tidak sesuai. Terutama sekarang itu banyak bule, terutama tanaman kacang panjang, terong, dan cabai. Itu bagaimana cara mengantisipasi supaya penyakit-penyakit tersebut bisa dikendalikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya dulu memang pernah membuat pupuk organik, yaitu dengan campuran pupuk kandang, daun-daunan, empat, sama saya menggunakan ragi cabai. Itu saya tutup selama 1 minggu sekali saya buka, saya campur selama lumayan. Tapi dengan adanya kesibukan dan saya akhirnya ini selalu gagal, terserang akhirnya saya sekarang dan beralih ke tanaman padi. Tanaman padi tersebut banyak sekali kendalanya, terutama untuk 2 tahun yang menurun sampai sekarang. Itu yang banyak dirasakan petani itu masalah koreng. Itu yang pertama. Karena apa? Pengendalian hama koreng itu kalau hanya dalam teori itu kelihatan mudah, tapi jangan di lapangan itu sangat sulit sekali.
Karena apa? Sekarang kita sudah menggunakan apa yang masalah gula-gula itu. Kadang secara tidak sengaja petani tersebut juga menggunakan obat yang overdosing, karena sedikit nggak mempan, ditambahin lagi, ditambahin lagi. Dan akhirnya terutama penyerangan burung yang paling kita takutkan itu setelah kita mau withdrawal, itu paling satu dulu sudah nggak kelihatan hasil lagi. Itu yang berikutnya kita umpamanya sudah bisa hampir bagi yang akan lumayan. Tapi akhir sekarang cara bagaimana untuk mengatasi burung pipit sudah beberapa cara kami lakukan sampai kita menggunakan jaring itu satu petak itu saya kasih dari semua. Memang secara hasil sudah ada hasilnya, tapi belum maksimal. Saya kira hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya minta penjelasan mungkin lebih bisa bermanfaat untuk para petani. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf dan Mas Baru, satu lagi Mas, ada waktu ini? Masih? Oh iya, terakhir oke, satu tanya lagi deh Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamaluddin dari Segaran. Saya hanya ingin sedikit bertanya tentang masalah bahan dasar tadi. Apakah ketika saya menggunakan bahan dasar yang bukan letong sapi, intil kambing contoh, bisa atau tidak? Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan tadi Bapak Jamaluddin dan Bapak Pandi. Oh iya, siap. Ini mungkin laris manis nih Pak PK ini pertanyaannya, tapi Pak Janu kalau ingin berkenan menjawab sudah monggo silakan. Baik, untuk hortikultura itu memang untuk janjian itu saya untuk hortikultura itu sudah biasa mendampingi teman-teman petani hortikultura sayuran. Nah, kalau buli itu sebenarnya penanganannya memang harus dari awal, dari sanitasi yang sedini mungkin. Nah, kenapa? Karena posisinya saat ini untuk bule atau kuning itu penyebabnya penularannya itu melalui vektor, yaitu dengan kutu kebul, strip tungau yang menyebabkan kuda kuning keriting. Nah, di sekitar situ itu banyak tanaman yang namanya tanaman medus-medusan, ada nggak? Terus itu ada juga tanaman yang merambat, itu apa itu? Itu biasanya kuning. Juga ada rumputan yang kuning. Nah, itu dihinggapi oleh kutu kebul sehingga menghinggapi lagi ke tanaman cabai yang muda. Nah, itu akan menimbulkan menjadi bule atau kuning. Itu satu faktor. Faktor yang lain adalah bisa terjadi bawaan daripada benih. Bawaan daripada benih, ya, benih itu indukannya sudah terkena virus kuning, namun tetap diusahakan untuk dijadikan benih sehingga nanti tumbuhnya akan kuning. Kalau dari benih biasanya tumbuh 2 minggu atau seminggu sudah kuning, bahkan di persemaian di polybag sudah kuning. Nah, penanggulangannya sudah sulit, namun juga bisa, yaitu dengan panjenengan
ngekom gamping, nek sempat, kadang-kadang juga sempat. Itu gamping itu kita kom, kita rendam semalam, terus nanti bisa dikocorkan ke tanaman-tanaman itu. Pertama bisa mengurangi bule atau kuning, juga bisa mengurangi jamur fusarium. Nah, seperti itu. Jadi untuk bule ini memang dasarnya harus sanitasi. Kalau kita mau nanam misalnya di lahan ini, bebandotan atau rumput-rumput sekitarnya harus dibersihkan. Juga bisa dipasangi yang ramah lingkungan adalah pelikat kuning. Pelikat kuning ini ditaruh di sekitar 1000 meter itu 4 atau 5 sebelum tanam, sehingga karena kutu kebul ini senang dengan warna kuning, nanti akan menempel di situ banyak kutu kebul kecil-kecil itu. Nah, itu vektornya untuk penularannya di cabai, di terong, di kacang panjang. Ya, memang ada beberapa cara untuk mengatasi si bule. Lalu kalau yang kaitannya dengan orang itu memang benar, jadi kan kalau hanya dengan hantam dengan pukin, dengan kimia ya pestisida, itu jenengan nanti overdosis menjadi kekebalan. Memang harus ada langkah-langkah preventif dulu, dan cara penyemprotannya juga harus dipangkal batang, karena tidak mungkin yang namanya worong itu di daun atas, tidak mungkin. Dia pasti akan bersembunyi di pangkal batang. Nah, petani harus tahu dulu worong itu apa toh, karena banyak loh petani yang tidak tahu worong, banyak. Nah, kita harus tahu dulu, terus nanti dia bersembunyi biasanya di rumput-rumput di batang-batang itu. Jadi penyemprotannya harus memang setidaknya sedini mungkin. Itu dengan tembakau, minyak tanah, lalu dengan sabun colek. Dia tidak mematikan, tidak langsung mati, tidak. Dia akan memandulkan atau mematikan secara berlahan, sehingga yang kita semprotkan itu dia si orang ini mengurangi nafsu makan, sehingga untuk perkembangannya juga akan terhambat. Nah, biasanya setelah kita semprot itu nanti dia akan mubal keluar semua dari situ, karena pahit dan sebagainya akan dari rumpun itu. Dan nanti setelah 2-3 hari itu dengan semprot dengan pestisida jangan yang dosis tinggi, cukup misalnya dengan kurakron yang 16.000 botol kecil itu dijadikan 3-4 tangki, insya Allah mati, selesai. Itu monggo yang lainnya nanti Pak Bikanya ini ya Pak. Baik, saya kira Pak Andi sudah dijawab ya sama Pak Janu itu sudah master ya kalau bilang cabai ya. Ini untuk pupuk organik dari Bapak Jamaluddin. Saya jawab bisa Pak, sangat bisa. Bahkan untuk kambing itu lebih bagus, khusus kandungan N-nya Pak. Sama juga proses secara pembuatan. Bisa Bapak tambahkan sebut gaji lagi atau bentuknya aja juga bisa. Prosesnya sama, cuma diganti ini aja. Bapak punya kambing banyak ya? Ini sedang membuat pupuk organik yang padat sedang cair, tapi bahannya itu. Oke. Kalau yang cair itu memang Bapak harus dikarungi, dicolokkan. Jadi itu beda cara pembuatannya. Tapi kalau mau yang padat, sama prosesnya Pak.
Oke, saya kira itu. Terima kasih Bapak Jalu dan Bapak Tika yang sudah menjawab pertanyaan. Mungkin dari Bapak sudah jelas tadi ya atas jawaban. Oh ya, siap. Terima kasih juga kepada Bapak-Bapak yang sudah mengajukan pertanyaan tadi, membuat pertemuan atau mungkin workshop hari ini menjadi lengkap. Dan mungkin di sini karena akhir waktu sudah mendekati jam 12 juga, saya izinkan saya untuk menutup acara ini dengan mungkin membacakan sedikit kesimpulan dari saya dari pertemuan tadi, bagaimana perpaduan antara pertanian tradisional dan pertanian modern, bahwasanya kalau ada tidak semua pertanian tradisional harus ditinggalkan, tapi masih ada nilai-nilai sosial budaya yang harus dihidupkan, tetap dihidupkan meskipun sekarang kita memang sudah banyak belajar tentang teknologi dan tentang ilmu tentang pertanian tadi, tapi nilai-nilai sosial dan budaya tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Mungkin itu kesimpulan dari pertemuan hari ini, dan nanti mungkin akan ada pengumuman tentang kelanjutan workshop, apakah ada praktek atau tidaknya, nanti mungkin Mas Dara dan teman-teman yang akan menyampaikan. Sekian dari saya dan terima kasih untuk Pak narasumber yang sudah hadir hari ini, Bapak Jalu dan Bapak Tika, dan kepada Bapak Ibu sekalian. Atas nama Bapak-Bapak yang ada di depan sini, saya undur diri sebagai moderator. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.